Di antara hadis yang masyhur tentang silaturahim, kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Maka sambung silaturahim. Saya ulangi, kata Nabi SAW, barang siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahim. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama, seorang boleh beramal soleh dengan niat karena Allah sekaligus karena niat duniawi. Karena itu dibolehkan. Misalnya ada orang miskin, waduh saya ingin kaya, saya ingin bersilaturahim. Kenapa? Karena Nabi menjanjikan barang siapa yang menyambung silaturahim, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini boleh? Ini boleh, dan ini bukan syirik. Karena tujuan utama adalah karena Allah dan sekaligus kita dompleng niat untuk mendapatkan ganjaran duniawi. Kenapa Rasulullah SAW mengiming-iming ganjaran tersebut? Berarti dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mengapa. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bukankah Rasulullah SAW menyuruh mendapatkan ganjaran dunia dengan bersedekah? Maka bolehkah seorang bersedekah dengan niat untuk menyembuhkan orang yang sakit di rumahnya? Jawabannya boleh. Yang bilang siapa? Nabi SAW. Tapi niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ini dipuji, bukan karena ini disanjung, tetapi kita mendompleng niat duniawi yang dibolehkan oleh syariat. Maka boleh seorang menyambung silaturahim dengan niat karena Allah dapat ganjaran akhirat dan juga sekaligus untuk dilapangkan rezekinya dan untuk dipanjangkan umurnya. Untuk hadis ini secara umum ada dua tafsiran kuat di kalangan para ulama. Tafsiran pertama, ya, kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya, artinya rezekinya tidak bertambah, tetap saja. Percuma dong Ustaz kalau gitu, apa faedah hadis? Maksudnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sekarang dia memutuskan silaturahim, gajinya di kantor 5 juta. Dia pengen naik gaji. Maka dia nyambung silaturahim. Ternyata gajinya juga tidak naik, ya memang belum waktunya naik gaji, tetap saja gajinya berapa? 5 juta. Dia bilang, "Ustaz gimana Ustaz?" Katanya kalau nyambung silaturahmi harta bertambah. Kok gaji tidak berubah tetap 5 juta? Kita bilang gaji tidak berubah tapi berkah. 5 juta tersebut bisa buat anak istri, ya. Kemudian bisa keperluan, bahkan bisa bersedekah, bisa berbakti kepada orang tua meskipun uangnya pas, anak-anak sehat, istri sehat. Sebelumnya kau waktu belum menyambung silaturahmi, anak sering sakit, istri sering sakit, uang habis, gajinya sama tapi kurang berkah. Kemudian umur, kalau bersilaturahmi umur tidak bertambah, tetap saja karena takdir tidak bisa berubah. Tetapi berkah. Umur yang sedikit tersebut waktunya berkah. Ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk ziarah kepada teman-teman yang jauh untuk menyambung tali ukhuwah, ada waktu untuk menyambung silaturahim, ada waktu untuk salat malam, ada waktu untuk pengajian, berkah umurnya. Padahal umurnya tidak berubah. Ini pendapat pertama, dan pendapat ini saya kurang setuju. Saya lebih setuju pada pendapat kedua. Pendapat kedua bahwasanya benar-benar ditambah. Pendapat pertama mengatakan kalau Anda bilang umur ditambah, rezeki ditambah, berarti takdir berubah dong. Jawabannya iya, takdir berubah. Tapi yang berubah adalah takdir catatan malaikat. Jadi kita tahu bahwasanya beriman kepada takdir, innallaha kataba maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Allah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir tidak pernah berubah. Lalu Allah catat di Lauhil Mahfuz. Yang isi Lauhil Mahfuz enggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sebagian takdir. Contohnya seperti di malam Lailatul Qadar, ada namanya takdir umri, takdir tahunan. Allah turunkan sebagian data kepada malaikat, inilah yang akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Di antaranya ada namanya takdir takdir sanawi, mohon maaf. Takdir sanawi artinya takdir yang berlaku selama setahun. Waktu malam Lailatul Qadar Allah beritahukan kepada para malaikat, inilah akan terjadi dari malam Lailatul Qadar sekarang sampai malam Lailatul Qadar berikutnya. Ada namanya takdir umri. Takdir umri artinya takdir seumur hidup. Ini berkaitan dengan masing-masing janin dalam perut ibunya. Kata Nabi SAW, fayursalu ilaihil malak, Allah kirimkan malaikat, fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat tiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, bikatbi arba'i kalimat, kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqin am sa'id. Disuruh catat ajalnya sampai kapan baru meninggal, umurnya sampai kapan, rezekinya seberapa,
kemudian bagaimana amalnya, bahagia atau celaka. Ini namanya takdir umri. Nah, malaikat mencatat misalnya kepada janin ini, oh si fulan, oh si Agus, dicatat malaikat. Dari hidupnya, umurnya 60 tahun lewat 3 hari meninggal dunia. Dicatat oleh malaikat. Ini misal aja contoh ya. Agus tadi berapa umurnya? 60 tahun lewat 3 hari. Rezekinya dari awal hidup sampai meninggal totalnya 2M. Kebanyakan ya kalau di Jogja ya. Kalau di Jakarta itu enggak banyak, tapi kalau di Jogja kebanyakan. Taruhlah 60 juta lah, cukup. Di Jogja kayaknya murah-murah meriah ya. Saya dulu tinggal di Jogja ya, murah meriah ya. Jakarta agak mahal. 60 sedikit 1 miliar ya, 1 miliar. Dari bayi sampai meninggal rezekinya 1 miliar. Ini dicatat oleh malaikat. Kemudian di tengah perjalanan ternyata Agus ini nyambung silaturahmi, berbakti kepada ibunya, menyenangkan ibunya. Ibunya kalau lihat dia, ibunya tertawa senang. Menyenangkan ayahnya. Dia telepon kakak-kakaknya, dia telepon adik-adiknya. Meskipun mungkin kakaknya brengsek, mungkin adiknya brengsek, tetap sambung. Ya. Luar biasa, dia telepon om-omnya. Dia beri rezeki, beri hadiah kepada tantenya, kepada bibinya. Allah bilang malaikat rubah itu 1 miliar. Ganti 20M. Maka malaikat rubah jadi berapa? 20M. Umurnya berapa? 60 tahun lewat 3 hari. Kata Allah ganti 120 tahun. Ini contohnya. Ya. Dan benar-benar diganti. Nah, proses pergantian ini semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Jadi dalam Lauhil Mahfuz contohnya ditulis begini dalam Lauhil Mahfuz. Ini sekedar ilustrasi. Bahwasanya si Agus lahir, maka saya menyuruh malaikat, kata Allah, saya menyuruh malaikat untuk mencatat rezekinya 1M dan umurnya 60 tahun, lebih dari 3 hari. Namun di tahun ke-25 si Agus menyambung silaturahim, maka saya suruh malaikat untuk merubah hartanya 1M menjadi 20M, umurnya 60 tahun jadi 120 tahun. Proses perubahan ini semuanya sudah di Lauhil Mahfuz, hanya saja malaikat tidak tahu. Dan ini yang disyaratkan dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ini pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sisinya ada Lauhil Mahfuz yang tidak pernah berubah. Jadi kata Allah, kata para ulama mentafsirkan ayat ini, yang dirubah-rubah oleh Allah, dihapus dan dicatat adalah catatan malaikat. Adapun yang di Lauhil Mahfuz tidak pernah berubah. Nah, proses perubahan dalam catatan malaikat ini semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ngerti atau tidak? Ngerti.